Mempercepat rezeki itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Ketika kamu tahu caranya, semuanya berubah. Dalam video ini saya akan membagikan 5 teknik yang bisa kamu terapkan untuk mempercepat rezeki. Simak videonya sampai selesai. Ada kalanya kita merasa bahwa harapan yang dulu sangat membara kini perlahan mulai meredup. Karena rezeki yang dinantikan tak kunjung datang. Saya tahu betul bagaimana rasanya terus berusaha tanpa hasil yang terlihat. Ini bukan hanya tentang kerja keras, tapi tentang cara kita mendekati kehidupan. Sekarang saatnya kita mencoba sesuatu yang berbeda untuk mempercepat rezeki. Simak video ini tentang transformasi keberuntungan, 5 teknik untuk mempercepat rezeki yang akan mengajak kamu melihat kehidupan dengan cara baru. Yang pertama, mengubah mindset tentang rezeki. Pernahkah kamu merasa seperti rezeki selalu datang untuk orang lain, bukan untuk kamu? Saya pernah merasakannya, terutama di masa-masa sulit ketika harapan saya mulai memudar. Saya merasa seperti berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja keberuntungan terasa jauh. Sampai suatu hari seorang teman dekat berkata, "Coba kamu ubah cara pandangmu tentang rezeki." Ternyata kata-katanya sangat menggugah. Saya mulai berpikir, mungkin selama ini saya memandang rezeki dengan pola pikir yang sempit. Berpikir bahwa tidak cukup untuk semua orang. Seiring waktu saya belajar bahwa keberuntungan sebenarnya dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ketika saya mulai mengubah mindset saya dari tidak cukup menjadi cukup dan berkembang, pintu-pintu peluang mulai terbuka. Tidak hanya itu, saya juga belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai hambatan. Ketika kita mengubah cara kita melihat hidup, kita juga mulai menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, pikiran kita adalah hal pertama yang menciptakan dunia kita. Kita adalah pencipta dari keberuntungan kita sendiri. Jika kamu juga merasa terkadang keberuntungan begitu jauh, coba renungkan sejenak. Apakah cara pandang kamu tentang rezeki sudah sesuai dengan apa yang ingin kamu capai? Dengan merubah cara berpikir, kamu bisa membuka jalan bagi rezeki yang lebih melimpah. Yang kedua, berani menjadi berbeda. Saya ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak dan melihat kisah hidup seorang tokoh yang sangat terkenal. Thomas Edison, seperti yang kita tahu, dia dikenal sebagai penemu bola lampu, namun sedikit yang tahu tentang kegagalan yang dialaminya sebelum akhirnya sukses. Edison pernah gagal ribuan kali dalam percobaannya untuk menciptakan bola lampu yang bisa menyala dengan stabil. Bayangkan, dia sudah mencoba ribuan bahan yang berbeda, namun tetap tidak berhasil. Banyak orang meragukan kemampuannya, bahkan mulai mengatakan bahwa dia hanya membuang-buang waktu, namun Edison tidak pernah menyerah. Bahkan ketika dia ditanya tentang kegagalan-kegagalannya, dia berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Edison tidak takut untuk berani mencoba hal yang berbeda, meskipun itu sangat menakutkan dan penuh resiko. Dia berani keluar dari zona nyaman dan mencari solusi di tempat yang belum pernah dijelajahi orang lain. Keberaniannya untuk terus mencoba meski dengan banyak kegagalan akhirnya membawa pada penemuan yang mengubah dunia. Sekarang coba renungkan sejenak, apakah kamu pernah merasa takut mencoba hal baru atau keluar dari zona nyamanmu? Pernahkah kamu merasa bahwa jalan yang biasa kamu tempuh adalah satu-satunya yang aman? Namun sebenarnya keberuntungan justru datang pada mereka yang berani melangkah lebih jauh. Ketika kamu berani mengambil risiko, meski itu penuh ketidakpastian, ada peluang besar yang bisa muncul. Ingat, keberuntungan tidak datang pada mereka yang takut mencoba, tetapi pada mereka yang berani mengambil langkah pertama. So, apakah kamu siap untuk berani berbeda? Yang ketiga, memiliki visi yang jelas. Ada seorang teman saya yang mengalami masa-masa penuh kebuntuan dalam hidupnya. Sebut saja dia seorang penulis yang sudah lama berhenti dalam karirnya. Buku terakhir yang dia tulis sudah lama diterbitkan, tetapi tidak ada karya baru yang keluar. Tiap kali mencoba menulis, dia merasa kehilangan arah. Seperti ada hambatan besar yang menghalangi meski dia sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasinya. Suatu hari, dia memutuskan untuk duduk sejenak dan merenung. Apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup? Mengapa menulis yang dulu terasa begitu mengalir, kini terasa begitu berat? Setelah berpikir panjang, dia menyadari satu hal, yaitu dia kehilangan visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapainya dengan menulis. Dulu dia menulis untuk berbagi cerita, untuk memberi inspirasi. Namun seiring waktu,
dia mulai menulis hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya setiap kata yang ditulis terasa kosong. Dari situ dia membuat keputusan besar, dia mulai menetapkan visi yang lebih jelas. Mengingat kembali tujuan awal menulis, dan menulis bukan untuk memenuhi tuntutan dunia, tetapi untuk menyampaikan pesan yang benar-benar penting baginya. Dia menetapkan tujuan jangka panjang, yaitu menulis buku yang bisa menginspirasi orang lain, dan jangka pendek menulis tiap hari, meskipun hanya beberapa paragraf. Langkah ini tidak mudah. Dia harus berani menghadapi ketakutan dan keluar dari zona nyaman menulis hanya untuk pembaca yang diharapkan. Tiap hari dia menulis, meskipun kadang-kadang tidak ada kata-kata yang muncul dengan mudah. Namun setelah beberapa waktu dia mulai merasakan perubahan. Menulis menjadi lebih ringan, lebih bermakna, dan karya-karyanya mulai mendapat perhatian. Buku-bukunya mulai diterima dengan hangat oleh pembaca. Sekarang coba renungkan sejenak, apakah kamu pernah merasa seperti itu? Merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak lagi memberi kebahagiaan? Atau mungkin tidak tahu lagi apa tujuan hidup yang sebenarnya? Ketika kamu tidak tahu apa yang kamu tuju, kamu bisa merasa seperti berjalan tanpa arah. Menetapkan visi yang jelas adalah langkah pertama yang bisa membuka jalan menuju pertumbuhan dan keberuntungan. So, apakah kamu sudah tahu tujuan dan visi hidupmu? Yang keempat, bersikap terbuka pada peluang. Kita sering mendengar ungkapan bahwa keberuntungan datang kepada mereka yang siap menerima peluang. Pemikiran ini juga sangat relevan dengan apa yang diajarkan oleh seorang tokoh besar dalam filsafat, Heraklitus, seorang filsuf Yunani yang dikenal dengan pandangannya tentang perubahan. Heraklitus mengatakan, satu-satunya yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Ide ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup adalah proses yang terus-menerus berkembang, dan segala hal di sekitar kita termasuk rezeki akan berubah seiring waktu. Jika kita merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa banyak kesempatan datang dengan cara yang tidak kita duga sebelumnya. Namun seringkali kita terjebak dalam zona nyaman, terlalu fokus pada hal-hal yang sudah kita ketahui dan kuasai, sehingga melewatkan peluang baru yang justru bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Heraklitus dengan tegas mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang stagnan. Karena perubahan dan peluang selalu ada di sekitar kita, hanya kita yang perlu terbuka untuk menerimanya. Sebagai contoh, bayangkan kamu sedang bekerja di suatu bidang yang sudah bertahun-tahun kamu geluti. Tetapi tiba-tiba ada peluang lain yang muncul sangat berbeda dengan bidangmu, yang sebelumnya tidak pernah kamu pertimbangkan. Jika kamu tetap terpaku pada satu jenis usaha, ada kemungkinan besar kamu akan melewatkan kesempatan emas tersebut. Namun jika kamu lebih terbuka, memandang peluang itu dengan sikap yang lebih positif, kamu menemukan jalan rezeki yang lebih luas dan bervariasi. Pemikiran Heraklitus ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu membiarkan diri terbuka pada peluang-peluang baru, entah itu dalam karir, hubungan, atau bahkan pengalaman hidup yang tidak terduga, kamu memberi ruang bagi perubahan yang membawa kemajuan. Seperti yang dia katakan, perubahan adalah hukum hidup. Ketika kita siap untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru, kita akan menemukan bahwa rezeki dan kesempatan datang dengan cara yang sebelumnya kita abaikan. Sekarang coba pikirkan, apakah kamu sudah cukup terbuka pada peluang yang ada di sekitarmu? Atau kamu terlalu fokus pada hal-hal yang sudah familiar dan merasa nyaman? Sudah saatnya kita melepaskan ketakutan dan perubahan dan mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih terbuka. Keberuntungan tidak hanya datang dari seberapa keras kamu bekerja, tetapi juga dari seberapa besar kamu membuka diri pada peluang yang ada. Yang kelima, membantu orang lain. Saya pernah melihat seekor burung yang tampaknya sedang kesulitan menemukan makanannya. Ia terbang berputar-putar mencari sesuatu yang bisa dimakan di tengah cuaca yang panas dan tak bersahabat. Namun burung itu tidak menyerah. Ia terus mencari meskipun terlihat lelah dan hampir putus asa. Tiba-tiba ada burung lain yang datang dan membawanya sebutir biji untuknya. Tanpa ragu, burung yang kesulitan itu menerima dan mulai memakannya. Ternyata di dunia burung pun memberi itu sangat berharga. Mereka tahu bahwa berbagi tak akan mengurangi apa yang mereka miliki, malah membawa kebaikan bagi keduanya. Dari pengamatan itu, saya jadi berpikir dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita merasa bahwa kita harus berjuang sendiri, kita takut memberi karena khawatir akan kekurangan. Tapi justru dengan memberi kepada orang lain, kita membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Terkadang apa yang kita beri, sekecil apapun itu, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar.
Semesta memiliki cara yang unik untuk mengatur segala sesuatunya. Seperti halnya burung yang berbagi biji, kita pun bisa memberi, baik itu dalam bentuk bantuan, waktu, atau perhatian tanpa pengharapan balasan. Hal itu bukan hanya membuat kita merasa lebih kaya dalam hubungan, tetapi juga menciptakan energi positif yang akhirnya membawa lebih banyak kebaikan. So, apa yang bisa kamu beri hari ini? Apa yang bisa kamu bantu tanpa memikirkan imbalan? Sekarang coba lihat kembali hidupmu. Apakah kamu merasa sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuanmu? Terkadang kita terlalu sibuk dengan rutinitas dan melupakan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, kebijaksanaan adalah melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari pola pikir dan tindakan yang kita pilih setiap hari. So, apa yang perlu kamu ubah dalam cara kamu berpikir atau bertindak? Inilah saatnya untuk memulai perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih kaya rezeki. Kamu bisa mulai menerapkan teknik-teknik ini untuk mempercepat rezeki dalam hidupmu. Jika menurutmu ini bermanfaat, beri like, bagikan pada teman-temanmu yang butuh, dan subscribe untuk terus mendapatkan tip yang menginspirasi. Bersama kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah.